Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nugraha dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 4 MDC. Di sini saya akan mempresentasikan apa saja yang saya ketahui materi dari setiap pembelajaran manajemen keuangan Islam. Pertama, apa sih manajemen keuangan Islam, dan terus apakah ada dalam hukum syariah Islam? Mari kita lanjut saja dengan pembahasan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat norma-norma aturan yang mengikat dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Syariah LKS yang ada di Indonesia atas perpaduan pada aturan dan undang-undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa lembaga keuangan yang masih belum menerapkan pelaksanaannya dengan prinsip syariah secara maksimal, sehingga masih ada sistem transaksi keuangan syariah. Namun pada kenyataannya sistem keuangan syariah tersebut cenderung hanya label saja yang syariahnya, tetapi substansinya masih menerapkan sistem transaksi konvensional. Terus di sini kebanyakan masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mewujudkan perekonomian yang jauh dari Islam. Pertama, tidak mendapatkan keadilan dari pihak-pihak keuangan atau dari pihak PPR, dan kemaslahatan bagi masyarakatnya sangat dijauhkan. Lanjut saja, saya di sini akan menjelaskan apa sih yang disebut asuransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asuransi adalah ruang lingkup pertanggungan dan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sementara definisi asuransi dikutip dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, dan menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk merenggut premi bagi ganti rugi berupa penggantian atau pengurangan kerugian. Dokumen legal yang menjadi kontrak tertulis antara perusahaan asuransi sebagai penanggung jawab dan pemegang polis adalah pengertian dari polis asuransi. Sedangkan kewajiban yang wajib dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa pengadilan. Risiko sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian adalah pengertian dari premi asuransi. Adapun jenis perusahaan asuransi yang perlu kita ketahui, yaitu perusahaan asuransi umum, perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerusakan, kerugian, biaya yang timbul, tanggung jawab hukum yang mungkin diderita pemegang polis kepada pihak ketiga karena terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. 2. Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan yang memberikan jasa dalam penyelesaian risiko yang memberi pelunasan pada pemegang polis atau pihak lain yang berhak dalam perjanjian. Yang ketiga, perusahaan asuransi, perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, kerugian perusahaan, penjaminan perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi jiwa. Dan adapun perusahaan penunjang asuransi sebagai berikut: 1. Perusahaan pialang asuransi. 2. Perusahaan pialang asuransi. 3. Perusahaan penilaian kerugian asuransi. 2. Pengertian asuransi secara syariah, upaya tolong menolong dan melindungi antar pemegang polis. Apa sih yang kita ketahui diantaranya? Pertama adalah sebuah saling menolong atau saling membantu melalui investasi berbentuk aset. Kemudian melalui akad syariah Islam memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu. Manfaat diberikan oleh
oleh asuransi syariah adalah sebagai berikut. 1. Dikelola sesuai prinsip syariah. Suatu kelebihan yang dimiliki oleh asuransi syariah adalah hanya bisa menempatkan dana pada investasi yang menggunakan prinsip syariah. 2. Berprinsip tolong menolong dalam asuransi syariah. Premi yang dibayarkan akan masuk ke dalam dana terbaru yang berguna untuk saling tolong menolong kepada sesama. Serta 3. Memiliki akad yang berbeda. Asuransi syariah menggunakan akad tafakul. Akad tafakul adalah perjanjian untuk saling tolong menolong, sehingga jika ada peserta yang memiliki resiko maka menjadi tanggungan bersama. 4. Tak kenal dana. Angus asuransi syariah tidak memberlakukan adanya dana hangus untuk para peserta. 5. Pengelolaan bersifat transparan. Perusahaan asuransi syariah diwajibkan untuk mentransparansi dana yang telah disetorkan agar tidak berpindah kepemilikan. 6. Peserta berhak atas keuntungan. Dana yang telah dikelola oleh perusahaan akan diberikan lagi kepada peserta dengan secara adil dan merata. Sistem ini tidak boleh merugikan pihak manapun. 7. Peserta diwajibkan untuk berzakat. Berzakat tersebut disesuaikan dengan beberapa yang telah diperoleh oleh para peserta. Apa sih sejarahnya? Dari mana mulakah sejarah perkembangan asuransi syariah? Ayo kita mulai dari sini. Sejarah terbentuknya asuransi syariah dimulai sejak tahun 1979 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan asuransi di Sudan bernama Sudanese Islamic Insurance. Perusahaan tersebut yang pertama kali memperkenalkan asuransi syariah pada tahun yang sama. Sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Arab. Kemudian asuransi syariah juga dikenal di Swiss yang ditandai dengan berdirinya asuransi syariah bernama Dar al-Mal al-Islami pada tahun 1981. Selanjutnya memperkenalkan asuransi syariah ke Jenewa di Eropa. Asuransi syariah kedua bernama Islamic Tafakul Company (ITC) yang berdiri di Luxembourg pada tahun 1983 yang dan diikuti oleh beberapa negara lainnya. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan dinikmati oleh masyarakat dunia, baik oleh negara-negara dengan penduduk muslim mayoritas maupun dengan penduduk muslim minoritas. Selanjutnya, apa sih perkembangan asuransi di Indonesia? Ya, pertama-tama berawal pada tahun 1994 berdiri pada PT Syarikat Tafakul Indonesia (STI). Tepatnya pada tanggal 24 Februari 1994 prakarsari oleh tim pembentuk asuransi Tafakul Indonesia (TEFATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Sajah Ijmi melalui Yayasan Abdi Bangsa Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tunggu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia, perusahaan asuransi PT Syarikat Tafakul Indonesia. Kemudian mendirikan dua perusahaan, yaitu asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Tafakul Keluarga ATK atau Life Insurance pada tanggal 4 Agustus 1994 melalui SK Menteri Keuangan No. Kap 385 KMK 017/1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama APT Tafakul Umum atau General Insurance pada tanggal 2 Juni 1905. Setelah itu berdiri perusahaan asuransi syariah lainnya seperti asuransi syariah Mubarakah, asuransi jiwa Asigut The Estron, MAA Life Insurance, asuransi, dan pada akhir 2002 didirikan cabang syariah asuransi Tripakarta pada Maret tahun 2003. AJB Bumi Putra 1912 juga mengembangkan asuransi syariah. Baik, mungkin saja begitu penjelasan dan pemaparan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Baik, terima kasih, sekian. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.